Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Zara Nurhaliza dengan NIM 12016030, Prodi Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya akan menjawab soal materi bab 2, yaitu tentang maqasid syariah. Apa yang dimaksud dengan maqasid syariah? Aqsad atau maqasid berasal dari akra kata aqsad. Maqasid adalah kata yang menunjukkan banyak jamak mufrad maqsad yang berarti tujuan atau target, sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama adalah sebagai berikut. Menurut Al-Fasi, maqasid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Menurut Ar-Risuni, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan Syatibi mendefinisikan maqasid syariah dari kata kaidah berikut. Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia lebih jauh. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. 2. Coba baca surah Hud ayat 61 dan apa isi kandungannya. Wa illa samuda akhum saliha kalaya qaumi budulaha malakum min ilahi khairuhu wa ansa'akum minal ardi wastamarakum fitha fatakfiru summa tubu illa inni rabbika Qabum mujib. Artinya, dan kepada Samud atau kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain pemakmurnya. Karena itu memohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat atau rahmatnya." Lagi memperkenankan atau doa hambanya. Tafsir. Dan kami mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Kemudian diberkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah lagi bagi kalian kecuali Dia. Maka murnikanlah ibadah baginya. Dialah yang memulai penciptaan kalian dari tanah dengan menciptakan bapak moyang kalian, Adam darinya, dan menjadikan kalian orang-orang yang memakmurkannya. Maka mohonlah kepadanya agar berkenan mengampuni dosa-dosa kalian dan kembalilah kepadanya dengan taubat nasuha. Sesungguhnya Tuhanku dekat kepada orang yang mengikhlaskan ibadah kepadanya dan mau bertobat kepadanya, lagi mengabulkannya atau permintaannya bila dia berdoa kepadanya. 3. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 185 dan apa kandungannya. Syahrul Ramadan alazi unzila fi khairu hudal nasi wa natim minal huda wal furqan faman syahida minkumusi syarra falyasum wa man kana maddan au a'la safirin fa'idatum min ayamin ukhar yurdulahu bikumul yusra
yurdu bikumul usra walitukmilul idata walitukabirallah a'la mahadakum wala alakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah atau bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau di antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Isi kandungan. Bulan Ramadan adalah bulan dimulai proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Qadar. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu berisi bentuk yang jelas dan pemisah yang membedakan antara perkara yang hak dan yang batil. Siapa saja yang menemui bulan Ramadan dalam keadaan mukim dan sehat, hendaklah dia menjalankan puasa secara wajib. Siapa yang sakit sehingga tidak mampu berpuasa dan berpergian jauh, dia boleh berbuka. Dan jika dia berbuka, dia wajib mengganti puasa sebanyak hari-hari dia berbuka. Dengan syariat yang diterapkan itu, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Juga supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa selama sebulan penuh. Dan supaya kalian mengagungkan nama Allah di penutup bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Karena dia telah membimbing kalian untuk menjalankan ibadah puasa dan membantu kalian menyempurnakan hingga sebulan penuh. Serta supaya kalian bersyukur kepada Allah atas petunjuknya untuk memeluk agama yang Dia ridhoi untuk kalian ini. 3. Coba jelaskan pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Al-Maqasid. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan atau jalbul mashalih wa darul mafasid. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. 4. Apa yang Anda ketahui tentang maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran? Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dan berkembangnya perusahaan, maka suatu perusahaan membutuhkan manajemen pemasaran yang baik dan profesional. Dengan manajemen perusahaan yang baik ini, diterapkan perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi dan laba perusahaan akan selalu meningkat dan dividen pun meningkat. Pengertian manajemen sendiri adalah proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau executing dan pengawasan. Sedangkan pengertian pemasaran adalah analis, perencanaan, implementasi dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama maqasid syariah. Tujuan utama ini harus dapat dipenuhi oleh semua perusahaan. Hal ini menjadi penting karena dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. 5. Bagaimana konsep perdagangan dalam Islam? Konsep dasar perdagangan dalam Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang
dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam. 6. Coba saudara baca surah Al-Baqarah ayat 16 dan apa yang terkandung dari surahnya. Ulaika lazamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lamas yatawarud dalalata bil huda fumarabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Tafsir, orang-orang munafik tersebut telah menjual diri mereka dengan sebuah transaksi yang merugikan, di mana mereka lebih memilih kekafiran dan meninggalkan keimanan, maka mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun, justru mereka rugi karena kehilangan hidayah, dan inilah kerugian nyata. 7. Apa itu tijarah? Tijarah dalam kajian hukum Islam adalah suatu kegiatan yang mempertukarkan barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. 8. Surah-surah yang menyebutkan kata tijarah antara lain A. Surah Al-Baqarah ayat 282, B. Surah An-Nisa ayat 29, C. Surah At-Taubah ayat 24, D. Surah An-Nur ayat 37, E. Surah Fathir ayat 29, Surah As-Saf ayat 10, F. Surah Al-Jum'ah ayat 11. Bacakan ayat di atas dan kandungannya. A. Surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalim musaman faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adli walayaba katibun yaktuba kama alamulahu fal yaktub wal yumlililazi alaihi haqqu watakila rabbahu wala yabsmin minhu syai'a fa'in kanalazi alaihi haqqu safihan au datfan au la yasda'u ayyumila huwa fal yumlil waliyuhu bil wa tashihidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rojulaini farajulu wamra'atani mimman tardawna minas syudaha antadila idahuma fatu zakira idahumal ukra wala yabasi syuda uiza madu walatas antak tubuhu sagiran au kabiran ila ajali zalikum aqsatu indalahi wa aqwama lisi syahadati wa adna ala tartabil illa antakuna tijaran hadiratan tudirunaha bainakum fa'il laisa alaikum juhadun ala taktubuha wa asihidu iza tabayatum wala yudaru katibu wala syahid wa in tafalu fu innahu fusukum bikum wa takullah wa alimukumullah walahu bikulli syai'in alim. Kandungan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad SAW, bila kalian mengadakan transaksi
utang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta yang lain dan menghindari pertikaian. Dan hendaknya yang melakukan pencatatan itu adalah seorang yang terpercaya lagi memiliki ingatan kuat, dan hendaknya orang yang mendapatkan pelajaran tulis-menulis dari Allah tidak menolaknya, dan orang yang berhutang mendiktekan nominal hutang yang menjadi tanggungannya. Dan hendaklah dia menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah serta tidak mengurangi jumlah hutangnya sedikit pun. Apabila penghutang termasuk orang yang diputuskan tidak boleh bertransaksi dikarenakan suka berbuat mubazir dan pemborosan, atau dia masih anak-anak atau hilang akal, atau dia tidak bisa berbicara lantaran bisu dan tidak mempunyai kemampuan normal untuk berkomunikasi. Maka hendaklah orang yang bertanggung jawab atas dirinya mengambil alih untuk mendiktekannya, dan carilah persaksian dari dua orang lelaki beragama Islam, balik lagi berakal dari orang-orang yang salih. Apabila tidak ditemukan dua orang lelaki, maka cari persaksian satu orang lelaki ditambah dengan dua perempuan yang kalian terima persaksian mereka. Tujuannya supaya bila salah seorang dari wanita itu lupa, yang lain dapat mengingatkannya, dan para saksi harus datang ketika diminta untuk bersaksi, dan mereka wajib melaksanakan kapan saja dia diminta untuk itu. Dan janganlah kalian merasa jemu atau mencatat hutang piutang, walaupun berjumlah sedikit atau banyak, hingga temponya yang telah ditentukan. Tindakan itu lebih sejalan dengan syariat Allah dan petunjuknya, dan menjadi faktor pendukung yang besar untuk menegakkan persaksian dan menjalankannya, serta cara paling efektif untuk menepis keraguan-keraguan terkait jenis hutang, kadar dan temponya. Akan tetapi apabila transaksinya berbentuk akad jual beli dengan menerima barang dan menyodorkan harga secara langsung, maka tidak dibutuhkan pencatatan, dan disunahkan mengadakan persaksian terhadap akad tersebut guna mengeliminasi adanya pertikaian dan pertentangan antara dua belah pihak. Kewajiban saksi dan pencatat untuk melaksanakan persaksian dan pencatatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak boleh bagi pemilik piutang dan penghutang melancarkan hal-hal buruk terhadap para pencatat dan para saksi. Begitu juga tidak boleh diperbolehkan bagi para pencatat dan para saksi berbuat keburukan kepada orang yang membutuhkan catatan dan persaksian mereka. Apabila kalian melakukan perkara yang dilarang melakukannya, maka sesungguhnya tindakan itu merupakan bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, dan efek buruknya akan menimpa kalian sendiri. B. Surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amalu la ta'kula amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtula anfusakum innalaha kana bikum rahima. Kandungan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian, dan dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya, dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya. C. Surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwatunik
takumuha wa tijaratun taksyauna kasadaha wa masya wa masih wa masikunu tardaunaha ahaba ilaikum minallahi wa rusuli wa jihadin fisabilihi fatabasu hatta ya'tiyalahu bi amri walahu layu dil kauma fasikin. Kandungannya, katakanlah wahai Rasul kepada kaum mukminin, sesungguhnya bila kalian lebih mengutamakan ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabat dan harta benda dengan kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan tidak laku dan rumah-rumah nyaman yang kalian tinggali, bila kalian lebih mengutamakan semua itu daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah oleh kalian siksaan Allah balasannya yang akan menimpa kalian, dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya. Surah An-Nur ayat 37. Rijalul latul hitim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa ikamis salati wa ita iz zakati yakhafuna yauman tatakau labahu fihil kulubu wal absar. Kandungannya, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah, menegakkan sholat dan menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka takut kepada hari kiamat yang hati akan tergoncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan, dan pandangan-pandangan berbolak-balik pada hari itu untuk melihat kemana tempat kembali mereka. Surah Fathir ayat 29. Innalazina yatluna kitabalahi wa kamus salata wa anfuku mimma razaqnahum siraw wa alaniyatai yarjuna tijaratal lan tabur. Kandungan, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, menjaga salat pada waktunya, menafkahkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka dengan berbagai bentuk nafkah, baik yang wajib maupun yang dianjurkan, secara rahasia dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan dengan itu sebuah perniagaan yang tidak merugi dan tidak binasa, yaitu ridho Allah kepada mereka, keberuntungan meraih pahalanya yang agung, agar Allah memberikan pahala amal kebaikan mereka secara sempurna tanpa dikurangi dan melipat gandakan kebaikan dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap keburukan-keburukan mereka, juga Maha membalas dengan kebaikan-kebaikan mereka dan memberi mereka balasan yang besar. Surah As-Saff ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum a'la tijaratin tunjikum min azabin alim. Kandungan, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan serta melaksanakan syariatnya, apakah kalian berkenan aku tunjukkan sebuah bisnis besar yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwani fadda ilaha wa tarakuka ka ima kulma indalahi khairum minal lahwi wa minat tijarah walahu khairur razikin.
Kandungan, apabila sebagian kaum muslimin melihat perdagangan atau permainan dunia dan perhiasannya, maka berpencar kepadanya dan meninggalkanmu, wahai Nabi. Berdiri berkhutbah di atas mimbar. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan nikmat lebih bermanfaat bagi kalian daripada permainan dan perdagangan. Hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki dan pemberi kebaikan. Maka mintalah kepadanya. Gunakanlah ketaatan kepada Allah dan mendapatkan apa yang ada di sisinya berupa kebaikan dunia dan akhirat. 9. Apa itu ba'a? Kata ba'a disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu A. Ibrahim ayat 14 surat 4 dan 31. B. Al-Jumu'ah ayat 62 surah 9. C. Al-Baqarah ayat 254 dan 275. Bacakanlah surah di atas dan kandungannya. Ba'a adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. A. Ibrahim ayat 14 surah 4 dan 31. Walanus kinakumul arda min ba'dihim zalika liman kafa makami wa kafa wa'id. Kandungan, dan kami benar-benar akan menjadikan kesudahan nasib yang baik bagi rasul-rasul dan para pengikut mereka dengan menempatkan mereka untuk mendiami negeri orang-orang kafir setelah mereka dihancurkan. Perkara pembinasaan kaum kafir dan menempatkan kaum muslimin tinggal di wilayah mereka merupakan hal yang pasti bagi orang-orang yang takut berdiri pada tempatnya di hadapan padaku pada hari kiamat dan takut terhadap ancaman dan sisaanku. Ayat 31. Kulli ibadiyal lazina amatu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala kilalun. Terjemahan. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang mukmin, wahai orang-orang mukmin, didirikanlah salat dengan sebaik-baiknya. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, baik infak wajib maupun infak sunnah, dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya atau terbuka agar diikuti oleh orang lain sebelum datang satu hari di masa jual beli dan tebusan tidak berguna lagi di depan azab Allah, dan tidak pula hubungan berteman sehingga seorang teman bisa membantu temannya. B. Al-Jumu'ah ayat 62 surah 9. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikril lahi wazarul bai'i zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kandungan, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 254 dan 275. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala kulatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Kandungan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya serta mengamalkan petunjuk ajarannya,
kejarkanlah zakat yang wajib dan bersedekahlah kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya hari kiamat, yaitu ketika tidak ada lagi jual beli yang mendatangkan keuntungan, dan tidak ada harta yang dapat kalian gunakan untuk menebus diri kalian dari siksaan Allah, dan tidak ada hubungan persahabatan dengan kawan karib yang menolong kalian, dan tidak ada pemberi syafaat yang memberi hak untuk meringankan siksaan dari kalian. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berbuat kezaliman lagi melampaui batas-batas Allah. Al-Baqarah ayat 275. Allazina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabarusi saitahu minal mas zalika bi anahum qalu innamal ba'u mislur riba wa alahul bai'a wa haramar riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha falahu masalaf wa amruha ilah wa man a'dafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kandungan Allah memperingatkan dari akibat buruk di dunia dan di akhirat dari memakan harta riba, yakni bunga dari hutang piutang atau jual beli. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan riba akan bangkit dari kubur mereka di akhirat seperti orang yang kerasukan setan. Hal ini akibat perkataan mereka bahwa jual beli sama dengan riba. Keduanya halal. Maka Allah membantah mereka dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia, sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan. Barang siapa yang mematuhi larangan riba, maka tidak ada dosa baginya, dan utusannya yang telah lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barang siapa yang kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal, maka dia sungguh telah jauh dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya. 10. Apa itu asyira? Kata asyira disebut dalam surah Yusuf dan surah An-Nisa. Bacakanlah surahnya dan kandungannya. Asyira adalah beli. Pembahasan jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang disetujui satu sama yang lain. Surah Yusuf. Kandungan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian semata tanpa menyembah yang lain, karena Dialah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat terdahulu. Semoga penyembahan itu bisa menjadi penghalang antara kalian dan azabnya, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rabb kalian itulah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian supaya kehidupan kalian berjalan dengan mudah di atas permukaannya, dan langit sebagai atap yang kuat dan menurunkan hujan dari awan yang dengan itu Dia mengeluarkan untuk kalian beragam buah dan berbagai macam tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah dan beribadah sedangkan kalian mengetahui keesaannya dalam menciptakan dan memberi rezeki serta hak tunggalnya untuk dibadahi. Surah An-Nisa ayat 4 surah 29. Ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili ila antakuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innal laha kana bikum rahima. Kandungan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan batil, kecuali atau atas jalan perdagangan dengan ridha antara kamu.
dan janganlah kamu bunuh diri kamu, karena sesungguhnya Allah itu adalah penyayang kepada kamu. 11. Perintah mengonsumsi produk yang halal dan tayyib berulang kali disebut dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 268, surah Al-Maidah ayat 5, dan surah Al-Anfal ayat 69 dan An-Nahl ayat 114. Coba saudara bacakan ayat-ayat tersebut di atas dan dijelaskan isi kandungan yang dalam ayat-ayat tersebut. Al-Baqarah ayat 268. Asyisaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya walahu ya'dukum magfiratam minhu wa fadla walahu wasi'un alim. Kandungan: setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, menganjurkan kalian untuk kikir, dan mengajak kalian untuk berbuat dosa dan maksiat. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan rezeki yang luas untuk kalian, dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. B. Al-Maidah ayat 5. Innama yuridusi saitanu yuki abainakumul adawata wal bagda afikamir wa maisiri wa ya sudakum anzikrilahi wa anis salati fuhal antum muntahun. Kandungan: sesungguhnya tujuan setan menganjurkan minuman keras dan perjudian ialah memunculkan rasa permusuhan dan kebencian dalam hati antar sesama dan memalingkan orang dari zikir maupun sholat. Apakah kalian, wahai orang-orang mukmin, sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut? Tidak ada keraguan bahwa hal itulah yang lebih pantas bagi kalian. Maka berhentilah dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. C. Al-Anfal ayat 69. Fakulu mimma ganimtum halalan tayyibau wa taqula innalaha kafurur rahim. Kandungan: maka makanlah harta tebusan yang kalian dapatkan, karena itu adalah harta yang telah dihalalkan bagi kalian dan baik zatnya, tidak mengandung keburukan seperti yang ada dalam darah atau daging babi yang diharamkan bagi kalian, dan bertakwalah kepada Allah dengan tidak kembali memakan harta orang lain, baik itu harta orang kafir maupun orang beriman, sebelum Allah menghalalkan bagi kalian. Dia maha pengampun atas dosa-dosa kalian dan maha mengasihi kalian dengan menghalalkan apa yang telah kalian ambil. D. An-Nahl ayat 114. Akankah, wahai hamba-hamba, dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepada kalian semua selama ia halal dari jenis yang baik untuk dimakan? Syukurilah nikmat Allah yang Dia berikan kepada kalian dengan mengakuinya bahwa itu adalah dari Allah dan memakainya untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Bila kalian menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 1. Riba, 2. Talaki rukban, 3. Ba'i najasi, 4. Tadlis, 5. Jual beli gharar, 6. Iktikar. Riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah peminjaman pokok yang dibebaskan kepada peminjam. Talaki rukban ialah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan atau menuju pasar. Praktik ini juga termasuk makan harta dengan cara yang batil, karena si pedagang desa tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya.
Ba'i najasi atau rekayasa pasar dalam demand, yaitu bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Jual beli goror, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dan transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung goror adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Iktikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. 13. Coba Anda cari surah dan ayatnya yang melarang berlaku curang dalam berdagang. Quran Surah Al-Mutaffifin 1-3. Wailul limutaffifin allazina iza talu alan nasiyat yastawfun wa iza kalahum aw wazanuhum yuksirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang atau dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 14. Coba saudara sebutkan dan jelaskan beberapa prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam. Prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam. Keadilan. 1. Keadilan berlaku adil adalah hal yang harus dimiliki seseorang pengusaha dalam memasarkan barang atau produknya. Jika seorang pemimpin tidak mampu menciptakan keadilan dan sebuah bisnis, dan untuk sukses dunia akhirat menurut Islam, seorang pemimpin harus mampu bertindak secara adil dan bijaksana. 2. Menjaga kualitas produk. Sebagai produsen, kita harus bisa memberikan yang terbaik pada pelanggan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan demi menjaga hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan menjaga kualitas dari barang kita. Sehingga sebagai seorang pemasar yang baik, tentu kita harus memberikan spesifikasi barang yang sesuai dengan kualitasnya. Oleh sebab itulah mengapa menjaga kualitas barang harus dilakukan dalam bisnis. 3. Sadar dengan perkembangan zaman. Pandai dalam melakukan perubahan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pembisnis. Bahkan dalam suatu aturan ekonomi syariah, hal ini harus dimiliki oleh seorang bisnis muslim. Seorang pembisnis harus mampu menangkap adanya suatu perkembangan zaman, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan pasar bisnis tanpa melanggar aturan fikih muamalah jual beli yang sudah ditetapkan. 4. Jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk jujur dan dalam memberikan keterangan suatu barang, baik dari kualitas dan kuantitasnya. Hal ini harus kita perhatikan agar tidak terjebak dalam kesalahan jual beli terlarang dalam Islam. Oleh sebab itu, berikan harga yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. 5. Khiyar dalam jual beli. Dalam membangun sebuah bisnis, memasarkan suatu barang menjadi hal yang paling utama. Membangun hubungan dengan pelanggan adalah hal yang harus dilakukan oleh pebisnis. Dalam Islam, sudah diajarkan bahwa pembeli adalah seorang raja. Oleh sebab itu, sebagai seorang pebisnis, kita harus mampu memasarkan dan memberikan tanggapan kepada pelanggan dengan cara yang baik dan benar. 6. Fungsi dan manfaat. Jika kita ingin memasarkan suatu barang, pastikan jika barang tersebut memberikan manfaat bagi pelanggan, dan tentu manfaat tersebut harus sesuai dengan tujuan hidup menurut Islam, sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam agama Islam. Sebagai contoh, misalnya memasarkan suatu khimar untuk kaum wanita, tentu barang tersebut memiliki manfaat bagi si pengguna, dan dapat dipastikan jika barang yang kita pasarkan tidak disalahgunakan sebagai media maksiat. 7. Memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus.
Memasarkan suatu barang adalah ikhtiar dalam berbisnis, dan tentu hal ini harus dilandasi adanya perasaan yang jujur dan tulus ataupun ikhlas. Dan tentu kita harus tahu cara membuat hati ikhlas dalam memasarkan suatu barang atau produk. Memasarkan suatu barang dengan tulus akan mampu menghasilkan rezeki yang barokah. Memasarkan barang dengan ikhlas akan mampu membuat pelanggan merasa tertarik, dan tentu hal ini akan menguntungkan bagi kita sebagai pedagang. 8. Amanah. Sebagai seorang pebisnis, kita dituntut harus bisa memasarkan barang agar mendapatkan keuntungan yang barokah. Dan ketika memasarkan barang, kita harus mampu menjaga kepercayaan seorang pelanggan dalam memberikan keterangan atau spesifikasi, berikan keterangan kualitas barang dengan jelas dan sesuai atau apa adanya. 9. Berusaha atau ikhtiar. Di dalam sebuah bisnis, pasti kita akan memasarkan barang dengan dagangan kita, dan di sini kita harus terus berikhtiar. Seorang pedagang harus semangat dalam memasarkan barangnya, karena ada bahaya putus asa dalam Islam, dan kita harus bisa menghindari rasa putus asa tersebut. Ikhtiar juga dilakukan untuk terus menjaga nama baik, menjaga kualitas produk, dan bahkan menjaga kesan dari pelanggan. Demi menjaga itu semua, tentu dibutuhkan sebuah ikhtiar bagi seorang pembisnis, dan tentu ikhtiar tersebut harus didasari hukum yang benar. 10. Ada keterbukaan pada pelanggan. Dalam memasarkan suatu barang, kita harus memiliki keterbukaan dalam menjual barang, baik terbuka tentang jenis barang, kualitas barang, dan tujuan penggunaan barang tersebut. Selain membuat pelanggan mengerti dan tahu tentang seluk-beluk barang tersebut, hal ini juga dilakukan agar bisa menjadi pengusaha sukses menurut Islam. 11. Tidak memasarkan riba. Memasarkan barang tanpa mengandung unsur riba atau bunga. Dalam melakukan pemasaran barang sebagai umat muslim, kita tidak diperkenankan untuk memasarkan barang atau transaksi yang mengandung macam-macam riba. Sebagai pebisnis yang selalu berpegang teguh pada hukum ekonomi syariat Islam yang benar. 15. Jelaskan tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatan kepada Allah. 16. Jelaskan pentingnya maqasid syariah dalam praktek pemasaran. Pentingnya praktik pemasaran berdasarkan maqasid syariah adalah sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan keadilan antar konsumen dan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.